Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten 50 Kota ya, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna deep purple ya, dengan harga Rp5.990.000. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya ya di Shopee kami Platinum City Sony Xperia 1 Mark 3 varian bea cukai warna deep purple ya, di toko kami di Shopee dengan harga Rp5.990.000 menggunakan kurir ID Express ya, menggunakan kurir ID Express dengan nomor resi IDS 800 3114886624 dengan tujuan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat ya. Biar lebih aman ya, ini untuk deskripsi unitnya kita gunting aja ya, biar biar kurir tidak tahu apa isinya ya. Ini yang ini kita gunting ya, nama produknya kita gunting, jadi lebih aman ya, kurir tidak tahu isi produknya seperti itu. Oke, seperti ini kita gunting, kita buang, jadi hanya tertera nomor resi dan alamat seperti itu ya, lebih aman. Seperti biasa ya, sebelum kita packing kita akan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat ya. Yang pertama kita jelaskan dulu produknya ya, gambaran besarnya ya. Unit yang akan kami kirim ini warnanya deep purple sesuai dengan varian yang dipilih ya, warna deep purple. Jadi warnanya ungu tetapi lebih gelap ya, ke hitam, condong ke hitam seperti itu. Nah seperti ini. Kemudian untuk emailnya itu sudah terdaftar di bea cukai ya, bisa dicek langsung di situs email, dicek di situs resminya bea cukai ya. Nanti kita tunjukkan beberapa digit nomor email terakhir. Untuk email lengkapnya nanti kita kirim via chat atau DM di Shopee ya, untuk keamanan. Kemudian karena email sudah terdaftar di bea cukai, jadi jangan khawatir terkait sinyal ya. Sinyal dijamin aman selamanya, seumur hidup, tidak akan terblokir seperti itu, kami garansi selamanya seperti itu ya. Kemudian untuk link toko ya, untuk link toko Shopee bisa cek di deskripsi ya. Bagi yang belum tahu nama toko kami, namanya Platinum City. Untuk link tokonya bisa cek di deskripsi ya. Sementara kami hanya menyediakan Shopee ya, untuk Tokopedia sementara kita off, karena semenjak Tokopedia digabungkan dengan TikTok ya, kami belum mensinkronkannya dengan TikTok ya. Jadi sementara untuk Tokopedia kita off dulu, kita hanya di Shopee sementara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya, tadi sudah kita jelaskan terkait jaringan atau email ya. Selanjutnya kita jelaskan mengenai kelengkapan ya. Kelengkapan apa saja ya? Kelengkapan tentu saja ada HP-nya itu sendiri, kemudian ada dosbook UEM ya, dosbook UEM atau KW ya. Seperti ini dosbooknya. Jadi kita dapatnya itu batangan dari Malaysia. Kemudian dosbooknya pesan sendiri seperti ini. Dosbook UEM. Kelengkapannya juga UEM. Kita buka ya. Ada suara kereta lewat sebentar. Ada buku UEM ya, buku Sony Universal. Kemudian ini kita kasih bonus softcase ya, softcase bening atau clear untuk Sony Xperia 1 Mark 3. Kemudian kita juga kasih bonus ini ya, ini charger tipe C, kabel data tipe C. Kemudian di sini juga ada aksesoris OEM ya,
Ini adaptor dari tipe C ke headset 3,5, tapi nggak butuh ya, karena untuk Sony Xperia Mark 3 itu sudah sudah dibekali dengan colokan jack audio 3,5, jadi ini nggak perlu lagi ya. Kemudian ini ada headset Sony tapi KW atau WM ya, jangan dipakai. Kemudian ini juga adaptor KW ya, adaptor KW atau WM jangan dipakai. Sudah saya jelaskan berulang-ulang di tiap video saya ya. Kalau sering nonton video saya sebelumnya ya, setiap kali kami jelaskan aksesoris WM seperti ini, pasti saya bilang jangan dipakai, termasuk ini juga WM jangan dipakai. Jadi kami ulangi lagi ya, setiap aksesoris WM seperti ini lebih baik tidak dipakai ya, atau kami larang untuk dipakai, malah kami larang untuk dipakai. Karena apa? Jika chargernya atau kabel datanya dipakai, itu kemungkinan arus listrik yang masuk ke HP kita itu tidak stabil dan akan berakibat buruk pada handphone kita. Jadi lebih baik menggunakan charger standar. Misalkan di rumah punya charger ori Xiaomi, charger ori Samsung, charger ori Vivo, Oppo, atau merek-merek dari pabrikan lain ya, charger ori dari pabrikan lain itu bisa dipakai. Atau kalau tidak punya, bisa beli di marketplace ya, bisa dibeli di marketplace charger merek lokal yang sudah terpercaya, misalkan merek Vivan, merek Vigen, merek Robot, merek Isager, kemudian bisa merek Ugreen, Unit, Baseus juga bagus. Kemudian juga bisa ke yang lebih mahal, bisa merek AOG seperti itu ya, itu sudah terbukti. Untuk saya pribadi menggunakan merek Baseus ya. Untuk Baseus itu juga lumayan bagus ya, kelas menengah. Atau Unit ya, Unit juga lumayan bagus, harganya juga terbilang murah ya, sekitar 50 ribuan seperti itu. Itu yang bisa kami katakan ya, bisa kami katakan mengenai aksesoris atau charger, rekomendasi charger yang bisa dipakai seperti itu. Kemudian setelah kita jelaskan kelengkapannya, kemudian ini bisa dipakai. Kalau ini ya, ini bisa dipakai. Nah, ini bisa dipakai, ini langsung kita masukkan saja di tapi kalau ini dari Malaysia ya, ini bonus dari Malaysia, ini dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi ini kepanjangan ya, nanti kalau kepanjangan oke nggak apa-apa. Atau kayaknya terlalu panjang ya, lebih baik jangan, lebih baik nggak usah dipakai ya ini ya. Jadi bisa pakai yang lain ya, terlalu panjang dan terlalu seret ya. Jadi ini lebih baik nggak kita sertakan ya, karena terlalu panjang dan seret. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Kita masuk ke cek fisik. Sebelum cek beberapa fungsi dasar ya, kita cek fisik terlebih dahulu ya. Kita perlihatkan untuk fisik bagian depan seperti ini belum ada pelindungnya, belum ada hidrogel, belum ada tempered glass. Kami sarankan untuk membeli pelindung ya. Untuk membeli pelindung bisa terlebih, kalau saya disuruh memilih ya, saya lebih memilih tempered glass daripada hidrogel, karena hidrogel itu untuk melindungi goresan saja ya, untuk melindungi goresan dari jari kita. Tetapi kalau tempered glass itu lebih tebal ya, itu lebih melindungi ketika jatuh-jatuh ya, seperti jatuh itu lebih melindungi daripada hidrogel.
Untuk fisik tampak depan LCD fisik ya, secara fisik aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ya. Seperti ini ya, aman. Fisik tampak depan, kemudian untuk fisik tampak belakang seperti ini, mulus, warna deep purple ya. Jadi sekilas ada ungu-ungu, semu hitam seperti itu. Oke. Untuk kaca kamera aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur, tidak ada embun, tidak ada goresan ya, tidak ada embun atau jamur, juga kotor juga tidak ada, bersih itu. Kemudian untuk fisik bagian atau bezel bagian samping juga mulus ya, seperti ini. Ini tombol power on off, kemudian ini tombol, ini tombol power on off sekaligus sidik jari, tombol volume, kemudian ini tombol shutter kamera, ini tombol AI ya, atau tombol Google itu. Kemudian untuk bezel bagian atas juga mulus, ini tipe C. Kemudian ini, mohon maaf, ini untuk jack audio 3,5 headset, kemudian ada lubang mikrofon mulus. Kemudian di sini ada tempat micro SD dan SIM card ya. Untuk internalnya 256 GB, jika dirasa kurang bisa dikasih memori sampai 1 TB ya. Jadi ini ada slot 1 SIM card dan 1 micro SD mulus. Kemudian untuk fisik bagian bawah ya, bezel bagian bawah juga mulus seperti ini, ada lubang mikrofon dan charger tipe C seperti itu. Oke, untuk fisik sudah. Kemudian kita lanjut ke nomor IMEI ya. Untuk nomor IMEI kita tunjukkan beberapa digit terakhir. Caranya ketik bintang pagar 06 pagar ya. Nah, ini nomor IMEI digit terakhir 67346-05. Ini nomor IMEI 67346 ya, nomor IMEI-nya. Nomor IMEI kami sensor ya, karena ini IMEI-nya terdaftar di Bea Cukai. Jadi saya takut disalahgunakan ya. Jadi untuk email lengkapnya nanti bisa kita kirim via chat atau via DM di Shopee ya, seperti itu. Ini nomor serinya seperti ini ya, 67. Caranya ketik bintang pagar 06 pagar ya, ketika standby ketik bintang pagar 06 pagar, nanti akan muncul nomor IMEI seperti ini. Nomor IMEI sangat penting kami tunjukkan ya, meskipun hanya beberapa digit sebagai bukti ya. Ketika barang tiba nanti tolong di video unboxing ya, mulai dari buka paket hingga menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan nomor IMEI sama. Video unboxing sangat penting ya, jadi tolong diingat-ingat, video unboxing sangat penting ya. Karena sebagai bukti bahwa Anda menerima paketnya, kemudian ada isinya, dan jika terjadi apa-apa itu sangat membantu ya. Jika terjadi apa-apa itu akan mudah diselesaikan jika Anda punya video unboxing ya. Dan perlu diingat, video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone, dan minimal memberikan atau menunjukkan nomor IMEI, itu sangat-sangat penting sekali. Kemudian setelah kita tunjukkan beberapa digit terakhir nomor IMEI, kita masuk ke beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita masuk ke Android test ya. Yang pertama kita tes. Yang pertama kita tes LCD ya, warna LCD. Ini warna merah ya, kita jamin sesuai dengan deskripsi, tidak ada shadow, tidak ada bercak, tidak ada green line, green screen dan sebagainya, tidak ada penyakit di LCD. Warna merah pekat. Ini warna hijau juga bagus, warna biru, kemudian hitam, kemudian agak
terang ya, agak terang. Kemudian warna putih juga tidak ada shadow, bercak, white spot ataupun penyakit di LCD lainnya ya, seperti itu. Putih bersih, kita jamin sesuai dengan deskripsi. Nah seperti ini lebih terang lagi ya, putih bersih. Kemudian ini gradasi terus ya. Oke, tuh kembali ke warna semula. Kemudian setelah LCD kita cek ke layar sentuh atau touchscreen. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting yang di tiap video selalu kita sampaikan. Yang pertama mengenai pemakaian ya, pemakaiannya harus hati-hati. Misalkan ketika kita mau pergi ya, lebih baik jangan letakkan handphone di saku celana yang ketat ya, seperti celana jeans yang ketat ataupun celana lainnya yang sifatnya ketat. Karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk ya, handphone akan tertekan dan bisa berakibat atau bisa timbul masalah pada LCD seperti itu ya, jika tertekan dengan celana yang ketat. Kemudian ketika kita mau tidur, lebih baik letakkan handphone di atas meja, jauhkan dari tempat tidur. Ditakutkan tidak sengaja ketika kita tidur tertindih ketika tidur, dan itu akan bisa terjadi masalah, timbul masalah pada LCD. Bisa ada garis, bisa ada green screen, bisa timbul shadow pada LCD. Itu yang kita takutkan. Jadi sangat hati-hati terkait dengan pemakaian, terutama ketika kita mau tidur dan bepergian atau memasukkan dalam tas, juga hati-hati seperti itu. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai overcharging ya. Overcharging dalam artian dicas selama berjam-jam melebihi waktu yang normal. Misalkan dicas sambil ditinggal tidur ya, misalkan jam 9 malam kita tidur, dicas sampai pagi baru dicabut, itu sangat-sangat berbahaya. Ditakutkan bisa terjadi konslet pada baterai ataupun konslet pada mesin itu sendiri, dan akan mengakibatkan handphone mati total atau matot ya. Itu yang harus kita hindari. Tips dari kami ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah atau lowbat, biarkan saja ya, kita isi saja ketika kita bangun. Misalkan jam 5 pagi kita bangun, setelah itu baru kita isi, kemudian kita tunggu misalkan jam 6:30 kita mau berangkat kerja atau berangkat aktivitas, itu baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh. Lah itu lebih aman daripada dicas semalaman ditinggal tidur ya, seperti itu. Itu adalah tips yang sangat penting dan tolong diperhatikan ya. Kemudian tips terakhir atau yang ketiga juga tidak kalah penting, terkait dengan suhu ya, atau overheat ya. Jangan sampai overheat ya, seperti itu. Dikarenakan jika misalkan untuk bermain game dengan durasi yang agak lama, atau live streaming, atau merekam video dengan durasi yang agak lama, tentu handphone akan naik suhunya atau panas. Dan jika itu terjadi jika terjadi panas atau terlalu panas, lebih baik dihentikan dulu pemakaiannya sejenak, biar suhunya turun, baru dipakai lagi untuk gaming atau live streaming atau merekam video seperti itu ya. Nah seperti itu lebih aman. Karena apa? Jika HP overheat ya, atau panas berlebihan dan tetap dipaksa untuk dipakai, bisa saja terjadi terbakar pada IC CPU atau pada mesin atau pada komponen mesin lainnya, dan mengakibatkan handphone mati total. Itu yang kita takutkan, seperti itu. Jadi atau saran kami terkait hal ini ya, beli cooler atau pendingin atau kipas ya, banyak tersedia di marketplace. Kipas atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya, harganya murah, mulai dari 50 sampai 100 juga banyak. Nah itu fungsinya agar handphone kita tetap dingin, tetap minimal mengurangi suhu yang panas akibat pemakaian yang dengan durasi yang lama, seperti itu. Beli cooler atau pendingin. Itu tadi 3 tips dari kami ya terkait pemakaian. Kemudian untuk touchscreen kita aman ya, kemudian kita masuk ke multi touch. Ini menandakan seberapa banyak jari yang bisa kita sentuh
Nah, ini ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jari ya, 10 multitouch bisa, masih berfungsi. Kemudian kita masuk ke pengesuara ya, atau speaker. Getar, oke, bergetar ya, terasa getarnya, cuma saya yang bisa merasakan ya. Mikrofon, mohon maaf, untuk speaker sudah. Kemudian kita cek mikrofon, kita cek yang bawah dulu ya. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo, tes mikrofon bawah, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ya, kedengaran. Kita cek yang atas coba. Halo, tes 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3. Halo, tes 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3. Ya, kedengaran mikrofon atas bawah. Kemudian kita cek beberapa sensor. Sensor 3D ini sensor giroskop ya, sepertinya ya, sensor 3D atau sensor giroskop bisa. Kemudian ini penghitung, ini harus berjalan ya, bisa. Kemudian kompas ya bisa membaca. Nah, bisa ya, berubah-ubah 320, 315, 307. Oke, kompas berfungsi. Kemudian sensor cahaya, membacanya bisa ya, membaca jumlah cahaya yang masuk, bisa membaca. Kemudian sensor kecepatan ini ya, membaca XYZ ya, XYZ nya berubah-ubah, bisa membaca, berarti berfungsi. Kemudian sensor kedekatan, ini sensor proximity. Oke, kita tutup dekat. Nah, bisa ya, nah bisa. Kemudian sensor tekanan atau pressure, coba kita tekan. Oke ya, bisa membaca ya. Kemudian sensor gravitasi, nah, XYZ nya bisa membaca ya. Kemudian sensor kelembapan ini enggak ada. Oke, kemudian sensor, kamera belum ya, kamera kita cek kamera. Jadi kamera ada 3 lensa ya, ini satu kali, ini lensa utama, kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide ya. Oke, lensa ultrawide. Kemudian 2,9 ini lensa optical zoom ya, 2,9 kali. 4,4 ini juga lensa optical zoom. Oke, kemudian kamera depan, oke, kita lihat hasilnya. Ini kamera depan, kemudian lensa zoom 4,4 kali, lensa zoom 2,9, ini ultrawide, ini lensa utama. Seperti itu ya, bisa kita. Untuk center, untuk lampu flash, untuk lampu flash juga nyala. Kemudian kita hapus lagi ya, kita hapus lagi.
Kemudian kamera sudah, kemudian kita lanjut ke sensor yang belum, sensor sidik jari. Sensor sidik jari kita masuk ke keamanan, kemudian pengelola sidik jari ya, kita tambahkan pola aja ya, kita tambahkan pola, pastikan jari bersih, kita sentuh ke diangkat, bentar. Oke, sudah ya. Posisi saya tadi agak sulit, jadi agak lama seperti itu ya. Diangkat, klik selesai, kemudian kita coba matikan HP-nya ya, kita sentuh aja sensornya. Oke, nyala ya. Oke, nyala ya. Kita sentuh aja. Oke, nyala. Berarti sensor sidik jari berfungsi dengan baik. Kita lanjut ke kita hapus lagi. Kita hapus ya, sidik jari dan pola sudah kita hapus. Kemudian kita cek sensor NFC ya, yang terakhir. Sudah kita install aplikasi cek saldo ya. Untuk NFC ini otomatis. Caranya di pengaturan ketik NFC gini. Nah, ini di atas sendiri. Ini sudah aktif ya, NFC. Sudah kita install aplikasi cek saldo, NFC aktif, dan kita ambil dulu etol ya. Nah, kita ambil etol, kita tempelkan. Oke, bisa membaca e-money atau etol dari Bank Mandiri seperti ini. Oke, menandakan NFC berfungsi dengan baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke, untuk packing kita menggunakan styrofoam plus kardus ya. Jadi kardus seperti ini, kita kasih bawah kita kasih styrofoam setebal 2 cm ya. Ini tebal 2 cm. Kemudian di sini juga kita kasih styrofoam, semua sisi kita kasih styrofoam. Nanti box kita masukkan di sini dan atasnya akan kita lapisi styrofoam lagi. Jadi akan sangat aman ya, akan sangat aman karena tebal. Jadi kalau di dalam kargo di sini ditumpuk-tumpuk dengan paket lain, itu akan sangat kuat ya. Baik itu begini ataupun begini, itu nanti ditumpuk-tumpuk paket lain akan sangat kuat menahan. Seperti itu ya. Oke, kita masukkan.
Rang sak menit. Iso, sik sak menit.
Bentar. Nggih, Rono parane. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Semoga selamat sampai tujuan dan sudah kita asuransikan juga ya. Ingat-ingat tolong di video unboxing ya, jika ada apa-apa akan mudah ditangani. Seperti itu. Sampai ngadap nih hubungannya.